Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 28 April 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu. Oke. Aku melihat di sini dia merasa kayak ini sudah cinta sepihak ya. Dia merasa kayak cinta ini hanya sendirian. Dia kayak udah diabaikan oleh kamu ya. Padahal di sini dia masih memiliki rasa sayang sama kamu, tapi kayaknya kamunya sudah mengabaikan dia atau sudah tidak tertarik lagi dengan dia ya, atau tidak mau lagi menjalani hubungan dengan dia. Oke. Aku merasa kayaknya dia ingin memiliki suatu hubungan dengan orang baru di sini. Ya. Oke, kita lihat lagi selanjutnya. Dia ingin memiliki cinta baru dengan orang baru. Oke, bisa jadi kamu berdealing dengan seseorang yang memang sudah menikah, atau mungkin bisa jadi kamu memang sama dia ini sempet tuh ya punya rencana pernikahan, tapi belum juga terrealisasi sampai sekarang, justru malah tertunda atau gagal. Atau bisa jadi juga ini adalah pasangan sahmu ya, dia suamimu atau istrimu. Kayaknya goyah ya. Hati orang ini kayaknya goyah. Dia ingin menjalani hubungan dengan orang baru, tapi ternyata di sini goyah. Aku lihat di sini dia ingin rekonsiliasi lagi malah sama kamu. Ya, dia ingin datang lagi ke kamu, ingin kembali menjalani kehidupan percintaan bersamamu ya. Aku lihat di sini dia ingin balikan ya. Dia ingin bersatu kembali denganmu. Ya. Cuman saat ini memang dia lagi fokus untuk melepaskan diri dari kontrol yang membuat dia menghancurkan hubungan kalian. Bisa jadi controlling ini memang kontrol dari keluarganya, orang tuanya, atau mungkin kalau kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menikah dengan orang lain, ya mungkin istrinya atau suaminya, atau bisa jadi mungkin pekerjaan, keuangan, apalagi pokoknya ada sesuatu yang memang selama ini tuh mengontrol dia, terus itu saat ini tuh dia ingin melepaskan controlling itu gitu ya, karena dia merasa bahwa kamulah sumber kebahagiaannya, karena kamu yang mampu memberi dia rasa nyaman, rasa bahagia ya, rasa cinta ya. Ketika dia bersama kamu tuh dia ngerasa tenang. Banyak hal-hal baru yang dia rasakan, yang tadinya dia tidak tahu akhirnya tahu gitu ya. Terus itu juga ketika dia bersama kamu itu kayak merasa selalu terhibur, bahagia ya. Apalagi di sini banyak sekali kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang dalam hidup dia, entah apa gitu. Tapi dia ngerasa kayak setiap dia bersama kamu kayak peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan itu datang gitu. Sehingga kamu itu kayak bisa dibilang kayak apa ya? Koin keberuntungan. Nah, semacam itulah ya. Ada devil di sini ya. Kalau aku lihat mungkin selama ini kamu berdealing dengan seseorang yang punya gaya hidup yang hedon ya, sehingga inilah yang mungkin membuat kamu itu sulit untuk mengimbangi gaya hidup dia ya, bisa jadi seperti itu. Kemudian mungkin dia merasa terjebak, atau kamu yang mungkin merasa terjebak dengan hubungan yang kayak apa ya, kayak hilang kemandiriannya gitu loh, kemandirian dia terhadap sesuatu. Jadi fokusnya itu hanya cinta 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 gitu. Atau mungkin kamu ya selama ini kamu hanya fokusnya itu ke dia aja. Jadi kamu itu nggak mandiri, nggak fokus kamu itu nggak mikirin tentang karir, keuangan, karena fokus kamu mungkin cuma ke dia doang kayak gitu. Sehingga aku lihat di sini tingkat
kodependensinya itu ya, tingkat ketergantungannya itu terlalu besar gitu ya. Jadi kamu yang selalu banyak effort ke dia, sedangkan di sini dia justru malah selama ini memikirkan hal lainnya gitu ya. Dia sering mengabaikan kamu karena dia merasa kayak kamu selalu apa ya, merhatiin dia gitu ya, selalu ada di sisi dia. Jadi dia nggak akan ketakutan bahwa kamu akan lari gitu selama ini. Terus itu dia lebih fokus pada karir, pada apapun lah ya, ya secara pribadi gitu. Nah, terus itu mungkin setelah apa yang terjadi kamu sering tidak diperhatikan oleh dia atau bahkan tidak ada timbal balik ya dari tindakanmu selama ini dari dia. Jadi mungkin kamu tersadar, makanya di sini kamu memilih untuk menarik diri dari dia atau berpisah dari dia karena kamu sekarang lebih memilih untuk memfokuskan diri pada hal lainnya selain percintaan. Kayak mungkin karir, keluarga, teman-teman, have fun dengan hidupmu sendiri, terus mencapai cita-citamu ya, mencapai apalagi keberlimpahan hidupmu seperti itu. Intinya yang nggak berhubungan dengan percintaan dulu gitu. Kamu menarik diri dari dia udah. Terus itu juga kalau aku lihat di sini entah kamu atau dia itu sebenarnya memiliki suatu masalah kesehatan mental. Entah apa gitu, tapi aku rasa ada sesuatu yang bermasalah secara mental ya. Mungkin memang punya trauma atau inner child atau punya anxiety ya, atau manipulatif, apalagi pokoknya banyak ya. Kesehatan mental tuh masalah kesehatan mental tuh banyak ya. Jadi mungkin ini juga yang mempengaruhi kenapa hubungan kalian jadinya seperti ini. Terus itu juga aku lihat entah ini kamu atau dia itu punya sifat yang terlalu gampang emosian ya, gampang emosian. Terus itu mungkin cemburuan, mendominasi, mungkin pernah melakukan suatu penipuan atau bahkan pelecehan di sini. Entah kamu atau dia, kalian situasikan aja siapa. Tapi ini yang mempengaruhi hubungan kalian kenapa jadinya seperti ini. Terus itu juga aku lihat di sini salah satu di antara kalian itu ada yang gampang tergoda dengan nafsu. Nafsu kalian itu kayak gini, misalkan ada cewek cantik aja udah melengos tuh yang cowok. Nah, yang cewek juga gitu. Mungkin ada cewek ganteng tuh melengos tuh gitu. Ya, atau mungkin pernah selingkuh ya, atau pernah melakukan pelecehan, mungkin pernah memperkosa atau apalah yang semacam itulah ya. Mungkin seperti itu sehingga apa ya, kamu menjalani hubungan dengan orang ini ngerasa kayak wah, kenapa dia mengerikan sekali gitu ya, kenapa dia seperti ini gitu, kenapa aku bertemu dengan sosok orang yang karakternya seperti ini mengerikan kayak gitu ya. Akhirnya ya udah kamu memilih untuk menarik diri dari dia. Dan kalau udah ada Queen of Cups-nya reverse, berarti ini ada suatu peringatan ya untuk dia atau mungkin untuk kamu. Siapapun di sini yang selama ini memiliki suatu ketakutan atau kurangnya percaya diri untuk membuat hubungan ini langgeng, maka dialah yang harus merubah ketakutan itu menjadi sebuah kenyamanan. Ya, dia harus bisa melepaskan rasa ketakutan dan ketidakpercayaan diri dia itu selama ini. Dan karena itu semua dialah yang merusak hubungan ini gitu. Jadi kalau aku rasa mungkin dia ini masih memiliki suatu ketakutan ya, atau memiliki suatu rasa ketidakpercayaan diri terhadap kamu. Jadi mungkin dia masih ragu atau bagaimana gitu ya. Jadi dia sebelum dia sebelum dia mendorong kamu semakin jauh, dia perlu untuk mendapatkan kendali atas emosionalnya dia dulu ya. Makanya kalau aku rasa mungkin hubungan ini pun kayak gak jelas ya, apakah ini memang benar-benar berakhir, apakah ini memang masih mau dilanjutin. Tapi kalau mau dilanjutin kok nggak ada pergerakan, nggak ada kelanjutan ceritanya, nggak ada tindakan apapun dari dia, atau hubungan ini mau dibawa kemana pun nggak tahu gitu. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh hubungan ini kayak ya menggantung
ya menggantung atau hubungan tanpa status atau apa lain semacam itu ya kalau aku lihat di sini. Jadi kenapa hubungan ini menggantung? Karena sebenarnya saat ini dia sedang mencoba untuk mendapatkan kembali kendali atas emosionalnya, mendapatkan kendali atas rasa kepercayaan dirinya, gitu ya, untuk bisa bersanding dengan kamu. Jadi dia tidak terburu-buru mencoba untuk membuat hubungan ini berhasil, karena kalau aku lihat di sini dia perlu untuk memikirkan atau mengutamakan kebutuhan dia terlebih dahulu. Karena menurut dia selama ini ketika dia ngejalani hubungan dengan kamu, yang notabene di sini dia ada rasa ketidakpercayaan diri, ada rasa ketakutan, justru malah membuang-buang tenaga, kayak capek doang, tapi arah tujuannya juga nggak jelas gitu kan. Nah, bisa jadi mungkin dia tidak percaya diri dengan kamu, mungkin memang karena ada perbedaan. Bisa jadi mungkin kamu sosok seseorang yang dari keluarga kaya raya, atau mungkin dari status ekonomi juga mungkin berbeda, atau mungkin bisa jadi status pernikahannya beda, mungkin dia duda, kamu masih gadis, atau agamanya beda, atau apa. Intinya ada sesuatu yang membuat dia merasa tidak percaya diri dengan kamu gitu. Jadi untuk saat ini dia harus memenuhi kebutuhan dia dulu agar dia itu lebih percaya diri sama kamu tentang segala hal. Mungkin kalau misalkan dari karir ya, dia pengen paling enggak karirnya mapan lah, bagus gitu, punya jabatan kayak gitu. Kalau keuangan ya mungkin paling enggak setara lah dengan kamu, jadi dalam take and give-nya itu setara kayak gitu ya. Jadi kalau aku rasa ada sesuatu yang memang sedang dia persiapkan gitu. Terus juga aku lihat di sini dia ingin melakukan yang terbaik untuk menjaga keseimbangan emosional dia dan kamu ya. Yang mana di sini dia mencoba untuk yang mungkin selama ini dia selalu mencoba mengambil keuntungan dari kebaikan kamu. Nah, dia tidak mau lagi tuh mengambil keuntungan dari kebaikanmu. Mungkin selama ini kamu yang selalu effort, dia selalu menikmati tuh effortnya kamu. Kamu selalu perhatian sama dia, dia menikmati perhatiannya dari kamu kayak gitu. Jadi aku lihat saat ini tuh dia nggak mau egois macam itu lah ya. Oke. Kemudian Ace of Wands. Tuh, jadi dikonfirmasi lagi bahwa memang kalau aku rasa dia ini memiliki suatu keraguan terhadap hubungan ini. Ya, makanya di sini banyak sekali penundaan, kemunduran ya, atau justru malah hubungan ini nggak ada kemajuannya. Karena memang dia melihat kayak hubungan ini semakin membosankan, tidak ada dedikasinya, bahkan gairah nafsu dia terhadap hubungan ini mungkin sudah mulai merosot kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia sedang mencoba untuk membawa gairah itu, kesenangan itu lagi ke dalam hubungan ini. Dia ingin menyimpan gairah itu ke hubungan ini ketika nanti akan ada masanya dia bertemu dengan kamu, atau dia diberikan kesempatan untuk menghubungi kamu lagi kayak gitu ya, untuk menjalani hubungan dengan kamu lagi, dengan orang yang memang dia cintai ya. Karena kalau aku lihat saat ini pun dia merasa kayak kamu tuh orang yang dia sayangin, orang yang dia cintai, tapi kayak udah ditolak gitu loh. Kamu kayak menolak dia gitu. Kenapa kamu menolak dia? Karena kalau aku lihat mungkin gini, kamu kecewa ya atau gimana nih? Soalnya dia ini orang yang suka lari-larian. Maksudnya lari-larian tuh ketika lagi adem ayem, tahu-tahu dia menghilang, tahu-tahu dia pergi, tahu-tahu dia gak ada kabar gitu ya. Entah apa yang terjadi dengan dia, tahu-tahu udah gak ada kabar aja kayak gitu. Terus itu juga aku lihat kayak apa ya, sebenarnya gini, dia ini itu memang sifatnya impulsif ya. Jadi suka-suka hati dia mau ngapain juga suka-suka hati dia, tanpa harus memikirkan orang lain atau tanpa meminta pendapat dari orang lain kayak gitu ya. Jadi dia ini sebenarnya nggak tahu arah tujuan dia mau ke siapa, hati dia ini dia labuhkan itu sebenarnya dia nggak tahu. Terus juga arah tujuan hidup dia mau kemana itu pun mungkin masih blur gitu ya, sehingga ya punya sifat impulsif inilah yang dia andalkan. Dia masih pengen ke A ya ke A,
dia pengen ke B ya ke B, yang penting dia happy, yang penting dia merasa kayak diterima, yang penting dia merasa kayak dimiliki, disambut seperti itu. Tapi ketika dia sudah mendapatkan itu semua, ya udah cari yang lain lagi, cari yang lain lagi, kayak gitu. Ya, karena sebenarnya si dia ini tuh belum tahu kepada siapa dia itu ingin bersama gitu ya. Terus juga aku lihat di sini um, ya mungkin inilah yang menyebabkan keretakan dalam komitmennya hubungan kalian. Inilah penyebabnya ya, karena dia sebenarnya nggak tahu ya, dia tuh masih pelin plan, dia itu masih ya nggak jelas gitu ya, belum belum kelihatan gitu loh arah tujuan hidup dia gitu ya. Nah terus itu juga aku lihat masih ada the hangman juga di sini. Orangnya memang kalau aku lihat kayak saat ini kurang ambisius, kayak cuma bisanya berpasrah atau ya udahlah ikuti aja alurnya, ya udahlah apa yang terjadi aku yakin ini memang sudah izin semesta kayak gitu. Jadi nggak ada ambisi, nggak ada apa ya semangat, nggak ada perjuangannya kayak gitu ya terhadap kamu. Saat ini kalau aku lihat dia dengan sabar menunggu saat yang tepat untuk dia bertindak ya, karena di sini dia tidak mau terburu-buru menuntut interpretasinya cinta kalian, karena kalau aku lihat di sini dia merasa kayak tidak masalah seberapa banyak dia berusaha dalam hubungan ini, seberapa baik dia berkomunikasi dengan kamu, atau sebaliknya ya, seberapa usaha kamu dalam membuat hubungan ini menjadi langgeng, dan seberapa besarnya usaha kamu dalam mencoba untuk berkomunikasi dengan dia. Kalau sebenarnya dia ini belum siap, ya belum jadi gitu loh. Ya jadi kayak cuman sia-sia aja. Jadi daripada terburu-buru menekan segala sesuatunya dalam hubungan ini untuk bisa berkembang, maka ya udah mending gunakan waktu ini untuk mengamati bagaimana perspektif dia, bagaimana perspektif kamu, perubahan dari dia dan perubahan dari dirimu sendiri. Yang penting saat ini mending lebih fokus pada diri masing-masing aja dulu kayak gitu ya. Karena kalau aku lihat juga di si dia ini tuh sebenarnya belum siap gitu ya. Jadi lebih baik gunakan waktumu untuk melakukan masalah-masalah menyelesaikan masalah-masalah pribadi kamu aja dulu gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini kalian kayaknya butuh waktu ya, masih memiliki masalah masing-masing soalnya aku lihat di sini. Dan apa ya, sebenarnya gini, komunikasi di antara kalian juga ini sih jarang banget ya. Ini juga yang menjadi faktor masalah di hubungan kalian ya, karena konsep pengorbanan di hubungan ini tuh kayaknya jomplang gitu loh ya, kayak cuman sebelah pihak. Jadi mau digimanain juga ya, sekuat apapun kamu memaksa dia, aku lihat di sini kayak ya belum ada gairah, lebih ke belum ada ambisi atau semangat bagi dia untuk memperjuangkan segalanya gitu loh untuk saat ini ya. Karena kalau aku lihat juga mungkin keadaan dia belum stabil ya, mungkin karir, keuangan dia belum stabil, mental dia juga mungkin belum stabil kayak gitu ya. Jadi mau kamu paksa kayak apa juga jadinya ya tetap sama ya. Dan kalau aku lihat sih memang sebenarnya masalahnya ini kan di dia. Jadi sebenarnya dia itulah yang butuh konselor untuk apa ya, untuk mengimbangi kehidupan dia itu gimana sih bagusnya gitu ya. Jadi sebenarnya harusnya dari pergerakannya itu dari dia yang mau memperbaiki diri gitu loh ya, kalau aku lihat di sini. Karena ya ini apa ya, orang itu kayak udah berpasrah gitu doang gitu loh kalau aku lihat di sini. Dan apalagi di sini Page of Pentacles ya. Jadi kalau aku lihat memang kamu harus berhati-hati banget dengan dia, karena ada kemungkinan di sini dia itu orang yang tidak jujur dan juga tidak setia gitu. Tidak jujur atau tidak setia. Dan bahkan aku lihat juga di sini ada ketidakdewasaan dari dia, bahkan kemurungan atau punya watak buruk lah dari orang ini, atau mungkin kamu yang punya watak buruk ya.
Jadi, jika memang dia selama ini berbohong atau memperlakukan kamu dengan buruk, ya aku lihat memang ini resiko yang harus dia tanggung, maka dia akan kehilangan kamu, dan aku lihat memang, dia akan segera menyesali atas tindakannya selama ini. Karena telah berbohong, tidak setia sama kamu, atau tidak dewasa, atau punya watak yang buruk ya, punya, selalu membuat kamu merasa tidak nyaman dalam hubungan ini. Jadi kalau aku rasa wajar kalau saat ini dia merasa kayak kehilangan kamu. Berarti ada kemungkinan sebentar lagi dia akan menyesali atas tindakan dia ini. Atau mungkin bahkan saat ini dia sudah menyesali atas tindakannya. Ya, karena kalau aku lihat mungkin dia ini orang yang terlalu narsis atau egois. Sehingga orang yang punya sikap narsis atau egois itu nggak akan dengan mudah dia menyadari bahwa dia salah. Gitu ya. Jadi bagi kamu mau sepontang-panting apapun kamu mengusahakan segalanya agar dia sadar, kalau kamu bertemu dengan orang yang narsis, orang yang egois, nggak akan berhasil gitu ya. Sebelum dia mendapatkan ya kayak apa sih, keajaiban lah ya. Sebelum dia yang merasakannya sendiri kayak gitu loh. Ya, jadi mungkin kamu akan perlu usaha banget untuk membuat hubungan ini kembali gitu, atau mungkin dia mungkin akan perlu usaha banget untuk membuat hubungan ini kembali menyenangkan ya. Karena kalau aku lihat di sini kamu mulai sudah bosan dengan dia, atau mungkin sudah jengkel banget sama dia. Apalagi kalau misalkan di sini kamu belum menikah dengan dia, mungkin pilihan terbaik kamu memang kayak lebih udah deh sekarang fokus aja dengan diri sendiri. Karena kalau aku lihat di sini sebenarnya dia belum siap untuk menjalani hubungan yang berkomitmen, karena memang itu masalah dia gitu loh ya. Mau kamu ikut campur pun kamu berdealing dengan seseorang yang egois dan narsis. Orang egois dan narsis itu tidak akan pernah dengan mudah mengaku bahwa dia salah, mengaku bahwa kalau dia itu aku lupa lagi. Ya pokoknya intinya seperti itu. Dia nggak akan mudah untuk meminta maaf gitu ya. Ya, ya kita tahu lah. Karena aku lihat di sini penonton-penonton aku usianya usia dewasa semua gitu ya. Jadi kalian paham lah ya maksud aku. Jadi seperti itu ya kalau aku lihat sini. Jadi kalau ini memang masalah yang melibatkan hati ya, kalau aku lihat sih kurang adanya ketekunan atau tekad yang memang dia yang mungkin memang kurang dia tunjukkan ke hubungan ini ya. Jadi mau gimana juga sulit gitu. Jadi nggak masalah kalau memang saat ini kamu memilih untuk menghindari dia atau pergi dulu dari dia gitu, it's okay. Karena di sini aku lihat dia kayak masih masih pede dengan keegoisan dan kenarsisannya itu gitu ya. Tapi energi orang bisa beda-beda. Ada yang mungkin saat ini dia sudah menyesali atas perlakuan dia selama ini ke kamu, tapi mungkin ada juga yang baru kayak merasa kayak ini, kayak kesepian ya, kayak ini cinta sepihak, kayak ditinggalkan kayak gitu. Kalau misalkan dia baru merasakan kayak ditinggalkan atau kesepian, ya berarti mungkin sebentar lagi dia akan menyesalinya. Tapi kalau ini sudah terjadi di masa lalu, ya udah beberapa bulan yang lalu atau beberapa hari yang lalu, berarti mungkin saat ini dia sudah menyesalinya gitu. Oke, apa sih yang ingin dia katakan ke kamu? Tuh, ya, kalau aku lihat di sini ada yang sudah menyesali ya. Dia menyesal telah membohongi kamu ya, kalau aku lihat di sini. Karena menurut dia aku dan kamu itu masih muda, jadi ya udah have fun aja gitu, nggak usah buru-buru banget gitu loh untuk merealisasikan segalanya gitu ya. Udah fokus aja, have fun dulu, fokus dengan karir, dengan teman-teman, dengan hobi kayak gitu. Kalau dibilang tentang tertarik, yes, orang ini atau si dia ini masih memiliki ketertarikan sama kamu. Dia tahu gara-gara dia akhirnya dia kehilangan segalanya kayak gitu.
Untuk saat ini memang kita butuh waktu ya, kayaknya sekarang ini bukan waktu yang tepat bagi kita untuk bisa bersama atau, serius kayak gitu ya, atau, kembali lagi gitu. Tapi tenang aja, we will be together again, kata dia. Ya, jadi kalau untuk saat ini aku lihat memang belum dalam jangka waktu dekat dia akan datang, tapi akan ada masanya di masa depan nanti itu dia akan datang lagi ke kamu untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Ya, jadi kalau dalam waktu dekat aku lihat ini bukan waktunya kalian untuk bisa bersama gitu. Tapi dia bilang bahwa dia akan bersama kamu kembali katanya. Berarti dia akan datang. Kapan itu ya, setiap orang energinya beda-beda. Jadi ditunggu aja kalau memang masih kalian ingin menunggunya. Tapi kalau nggak mau menunggunya ya sudah. Dikata apa ya? Karena kalau aku lihat juga di sini kamu kayak sudah mulai mencoba untuk melangkah, tapi ya kadang aku lihat di sini kamu sering goyah ya, sering goyah. It's okay. Kalau memang belum yakin, ya ini aja, lihat aja pergerakan atau tindakan dia ke depannya akan seperti apa gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini tuh ada Capricorn. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Dan ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian ya. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak aja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.